Tentunya terima kasih untuk analisisnya dari Terima Om Wawa kasih sendiri, Om karena Wawa. sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai antara Bigetron Arctic melawan Morph Impact. Ini dia, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai pistol round yang akan menjadi penentu di ronde pertama kita kali ini. Lihat ini Bigetron Arctic, menurut gue dengan line up seperti ini mereka harus memiliki active reaction atas permainan dari Morph Impact karena mereka bermain sebagai defender terlebih dahulu. Yang gue expect di sini, Noisy Boy dan juga Cut memiliki sinergi yang sangat-sangat baik sebagai support dan juga duelist, di mana Noisy Boy itu fault line-nya bisa connect, dari flashpoint-nya itu bisa connect, begitu pula dari aftershock-nya itu bisa membantu pergerakan dari Cut ini jauh lebih luas lagi. Jadi Cut ini dikasih begitu banyak utility, dikasih benar-benar disupport banget, dimanjain banget supaya Cut ini bisa membuahkan damage ataupun kill-kill yang besar, sehingga Morph Impact ini bisa terkikis satu persatu karena delaying power yang dimiliki oleh Bigetron sebagai defender itu kurang terasa dibandingkan dengan Morph Impact. Jadi mau nggak mau Bigetron mereka harus main dengan lebih agresif. Terlihat sekarang di mid itu udah ada 3 pemain yang menunggu. Ya kayak Bigetron Arctic harusnya approach-nya akan lebih agresif. Kita tahu ada salah satu bridge main yang cukup awal juga di Indonesia. Dan ini dia dari pistol pertama, dan benar saja Cut langsung push ke arah mid, menengok ke arah Sewer, tapi hanya nengok ngintip doang. Dan 3 pemain tersebut langsung mundur ke pos mereka masing-masing, yaitu Heaven. 1 orang saja di arah A, yaitu Killjoy, ada Sayo di sana yang menunggu. Sementara itu dari Morph Impact coba mengontrol arah main, ada Revlin yang sudah berjalan ke arah Rams, tapi sebenarnya Spikeran masih di arah market. Jadi akan mencari informasi terlebih dahulu dari kedua tim, dari Morph Impact terutama, karena mereka bisa dibilang oke. Iya, itu emang kadang-kadang pemandangan slow orb bagus untuk dilihat sendiri juga nggak masalah sih, Bel. Yap, tapi nevertheless sekarang dari arah A main sudah ada pergerakan dari Nai, begitu pula dari seorang Rev. Perlahan namun pasti nge-poke off terlebih dahulu, menggali informasi demi informasi, ada jumping spot yang dilakukan dan Nai pun sudah terdeteksi tadi. Jadi dia langsung membuka sebuah Trailblazers di sana untuk menggali informasi lebih, dan ternyata Haven Control akan dilakukan dan Pascalis harus terblok off oleh sebuah wall shoot, membuka keran killnya ke arah Rap kali ini. Tapi Nai masih bergelut dari arah dalam smoke, mampu mendapatkan kill atas shoot. 4 melawan 4 sekarang, dan Nai langsung membuka side, tapi ternyata masih ada Pascalis. 3 melawan 2 sekarang, saya freestyle mampu mendapatkan kill, tapi reflect demi reflect terus terjadi, dan ternyata Fat Penguin akan nge-chip off 1 pemain lagi, sehingga sekarang membuat pertandingan menjadi 1 melawan 2, dan posisi dari Noisy Boy pun sudah terreveal kali ini. Miss duck shot, tersisa 10 HP saja. Heyana bakal melakukan planting, tapi harus tumbang di tangan Noisy Boy. Untungnya Fat Penguin berhasil mengambil angle dari arah TV dan membuahkan 1 angka bagi Morph Impact. Wow, itu kita bisa melihat betapa menurut gua kedua tim ini berada di level yang sangat-sangat mirip, berada di level yang sangat-sangat sama, karena refrag-nya terjadi begitu cepat sampai di akhir hanya tersisa 1 pemain. Dan menurut gua default di awal yang dilakukan Morph Impact di awal, gue tuh cukup agak ragu gitu karena mereka nggak ngontrol mana-mana, kayak bener-bener dilepas, bener-bener biarin Bigetron ngelemparin utility terlebih dahulu. Dan sekarang masuk ke ronde kedua, ada 5 Spectre yang di-buy oleh Morph Impact, dimana sekali lagi mereka bermain default, hanya melempar bom terlebih dahulu, berekspektasi akan adanya push yang dilakukan oleh Bigetron. Dan Bigetron kali ini di pistolan, di ikorannya mereka malah nggak nge-push, dan gak ada stack yang terjadi juga. Jadi chance-nya sekali lagi sepertinya di map yang sempit dan jarak dekat seperti ini, Spectre akan banyak jauh diunggulkan di banyak spot di map ini, Bel. Yap, dan ada default terlebih dahulu yang dilakukan oleh Morph Impact. Sedangkan dari Bigetron, mereka bermain dengan cukup jauh, memberikan space yang begitu besar, dan HNF defaultnya membuahkan hasil. Dia berhasil mendapatkan 2 kill secara cepat tadi, dan bahkan Nai mengambil 1 pemain lagi dari arah Haven, tapi masih ada shoot dari arah stairs, mampu membuahkan 1 kill di sana. Tapi side B sendiri sudah dikuasai oleh pemain-pemain dari Morph Impact. Sayo memberikan layer tambahan, ternyata dari arah Rams berhasil menculik Raf. Tapi lagi-lagi Spike sudah diplant, dan retake harus dilakukan oleh 2 pemain yang tersisa dari Bigetron Arctic kali ini. Membersihkan Heaven terlebih dahulu, cek ke arah Mail, tapi ternyata pemain-pemain dari Morph Impact semua berada dari arah dalam side. Cut berhasil mengambil 1 ding tadi. HNF mampu mendapatkan kill, tapi lagi-lagi masih ada Cut di sini yang menebarkan teror begitu besar. Apa yang harus dilakukan oleh Bigetron Arctic kali ini? Seraya HNF mampu mendapatkan quad kill, Cut tidak mampu membuahkan hasil yang lebih besar lagi, dan HNF akan mengunci 1 angka lagi, angka wajib bagi Morph Impact.
Yap, angka wajibnya dimenangkan dan 2-0 sekarang Bigetron Arctic tertinggal, namun ini akan menjadi Byron mereka yang pertama. Sudah ada 5 Phantom tadi kita lihat, tapi di sini HNF kalau dia nggak dapet kill yang kedua dan malah jadi ada Spectre buangan ke arah musuh, itu akan menjadi awal yang bisa berbeda cerita sih, karena ada 1 kill dari Cut juga dan di Ramsnya juga tadi ada yang ke pick off. Jadi kalau misalkan tadi di awal HNF gak dapat 2 kill tersebut, itu akan menjadi jalan cerita yang sangat-sangat berbeda dan bonus round akan dimainkan oleh Morphin Pack 2 yang dibeli oleh Raf dan juga Ney. Tapi sepertinya coba lagi permain agresif dari Bigetron Arctic. Jadi di ronde 1 agresif, ronde 2 enggak, ronde 3 agresif lagi. Tapi Morphin Pack bener-bener gak ada yang kepanis sama pergerakannya Bigetron. Mereka bener-bener mundur jauh di awal, dan ketika mereka mundur ada wall yang didirikan dan ini akan menjadi wall yang cukup sia-sia karena ya udah cuman dibangun untuk dihancurkan dari para pemain Morphin Pack aja. Slow dilemparkan juga, Spike masih di arah mid dan ada guiding light dibiarin lewat. Pascalis akan coba bermain dekat tapi ada smoke di arah mail roomnya. Apakah akan crossing ke arah mid fan? Tapi sepertinya dilepas. Coba bermain agak jauh lagi. Ada alarm bot yang sudah menunggu kedatangan para pemain Morph Impact. Udah terdengar lompatannya dan saya juga masih berada di side, masih menunggu orang yang akan datang dari arah Emen. Main Raflin sudah menembakkan 1 pelurunya, setidaknya memberikan sound cue untuk menahan para pemain yang akan melakukan rotasi ke arah side yang lain, Bel. Yap, ini permainan dari Bigetron. Mereka narik mundur banget sampai ke arah spawn. Lihat Cut, dia bahkan berada di arah screen, tidak di posisi yang bisa memanfaatkan flash dari Noisy Boy. Tapi Pascalis yang akan jadi garda terdepan kali ini. Informasi sudah masuk, flash akan dikeluarkan. Masih ada fault line di sini, tapi Pascalis terpaksa harus mundur karena ada Pain Chills. Begitu pula ada barrier off di sana. Noisy Boy ternyata bermain dari arah dalam side. Pristat langsung membuka jalan kali ini. Hey, ada mampu mendapatkan kill, tapi untungnya defense yang dilakukan oleh Bigetron Arctic begitu kuat. Ada Noisy Boy dan juga Pascalis yang masing-masing mampu mendapatkan kill, triple kill dan juga double kill. 2-1 sekarang Bigetron mampu untuk mengamankan angka wajib mereka, yaitu buy round yang sangat berharga. Dan Morph Impact memang tadi usaha mereka telah dilakukan dengan permainan slow terlebih dahulu ke arah mid, nge-poke off informasi demi informasi, ngeluarin guiding light, terus pakai utility demi utility. Tadi Pain Shots dikeluarkan, begitu pula ada barrier off. Tapi lagi-lagi senjata yang digunakan oleh Bigetron Arctic itu jauh lebih signifikan dibandingkan dengan Morph Impact. Jadinya tadi dari Bigetron mereka mampu untuk mengamankan 1 angka. Tapi sekarang adalah ronde sesungguhnya bagi Morph Impact. Nah ini dia, Rifle dilawan oleh Rifle tapi masih dengan tempo yang lebih pelan dan mid selalu dikosongkan di awal oleh para pemain Morph Impact. Tapi sekarang sepertinya Spike carry belum arah ini. Dia akan ditunggu oleh Sayo dan Sayo benar-benar sabar banget nunggu di side. Melempar bom buat dekat lagi untuk cek gak ada yang melakukan push. Di arah midnya akan dilemparkan menuju ke arah mid fan. Ada guiding light juga ke arah mail room. Coba diekspektasi sepertinya Free Nuts dia memantau ke arah mid fan karena sudah ada crossfire setup dari Pascalis dan juga dari Cut. Di rem sudah diisi. Crossfire ini akan menjadi bahaya banget sih kalau misalkan benar-benar dilewati. Dan sepertinya Pascalis bermain cukup berani dengan melakukan swing tersebut ke arah mid. Free Nuts juga akan kena aftershock. Dia ternyata kocak juga, tapi Free Nuts akan tumbang juga akhirnya di tangan Cut dengan headshotnya yang cukup cepat. Nice swing by Cut. Dan rem akhirnya akan coba diisi, tapi Cut datang untuk melakukan defense kali ini ke arah rem dan bisa memukul mundur para pemain Morph Impact. Mereka pilih regroup dulu dan masuk lewat Emin sepertinya dan akan memilih lawan yang berbeda, yaitu Sayo yang menunggu di side dengan sebanyak utility-nya. Ada nano shot langsung dilemparkan, tapi Sayo satu kill sudah didapatkan dengan sangat cepat. Crossfire setupnya begitu indah, 3 kill dan bahkan 5 kill flawless round. Itu dihitung ace gak sih? Karena itu resurrection. But whatsoever, it's an ace. What a crossfire, what a defense by Bigetron Arctic. Gila, itu layering yang dilakukan dari arah mid itu berasa banget, Mal. Lu bisa lihat tadi ada fault line, ada aftershock, slow juga dikeluarin, ada flash juga, Cut langsung datang. Jadi dikirain sama pemain-pemain Morph Impact itu cuma ada Pascalis tadi dari arah Heaven yang ingin mendapatkan kesempatan menggunakan utility-utility dari si Noisy Boy. Tapi ternyata enggak. Ternyata ada layer berikutnya yaitu Cut mampu mendapatkan 1 kill dan ternyata side A-nya itu ada Sayo sebagai anchor yang begitu kuat. Layering demi layering yang dilakukan oleh Bigetron begitu berasa menyulitkan bagi pemain-pemain dari Morph Impact. Dan sekarang Budi Meister sudah mendapatkan informasi at least kali ini. Ada 2 pemain dari arah B main. Free Nuts terkena konkas kali ini. Tapi masih ada HNF. Untungnya mereka bisa untuk melakukan crossing dengan cukup aman dan juga nyaman. Dari arah Rams memang sudah dikontrol oleh seorang Raflin. Tapi lagi-lagi
ada setup yang masih belum bisa dibaca, yang masih belum bisa untuk di-deny oleh pemain-pemain dari Morph Impact. Masih ada alarm bot di sana, jadi Cut dia sangat-sangat nyaman, dia nggak perlu khawatir ada yang melakukan flanking dari arah Heaven A. Waktu tersisa 55 detik kali ini Morph Impact sendiri, mereka masih belum menentukan tujuan mereka karena mereka tidak memiliki senjata yang bisa diinginkan. Tapi ternyata dari Naf sendiri sudah berhasil mengambil angle yang cukup agresif sampai ke arah spawn. Tapi ternyata Seiyuu expect hal tersebut. Dia langsung bisa mendapatkan kill. 4 melawan 5 sekarang dibuat menjadi 3 melawan 5. Freestats pun juga harus tumbang. Dan pemain-pemain dari Morph Impact mereka harus segera melakukan regroup karena mereka harus mengandalkan kuantitas di ronde kali ini. Tapi Cut dia udah menang. Yang sepertinya nggak langsung dicek dan benar saja satu kill tadi itu adalah Spike Carrier. 17 detik tersisa dan masalah besar kiat HNF dari arah mid fan, namun langsung di-refrag oleh Sayo. 11 detik bisakah menembus semua layer ini. Hanya seorang diri dari Ney terkena damage overtime dari Nanoswar. 4 detik bisakah planting, tapi sepertinya sudah dilepas. Kalaupun bisa planting nggak bisa, ternyata udah ada ronde tambahan yang dimenangkan oleh Bigetron Arctic tadi 3-2. Begitu sulit tembus layer-layer dari Bigetron Arctic ini, dan Sayo dengan game sense-nya menurut gua A-side bukanlah side yang bisa lu tembus dengan begitu mudah sih. Kayaknya emang menurut gua harus di-abuse dulu sih di Yap, dan ini sekarang kita ngeliat dari masing-masing tim memiliki 2 ultimate yang ready. Ada Seekers dan juga ada Showstopper dari Morph Impact. Sedangkan dari Bigetron ada Bladestorm dan juga ada sebuah Rolling Thunder dengan Noisy Boy. Dan sekarang sepertinya dari pemain-pemain Morph Impact mereka akan melakukan inisiasi ke arah side A, di mana sekali lagi Seiyuu akan menjaga. Tapi Seekers akan dibuka, tentunya posisi dari Sayo kali ini akan terbaca, yaitu dari arah underpot. Freestats sudah mengetahui informasi tersebut, membuka Showstopper dan langsung mengeluarkan ke angle tersebut. Sayo tidak mampu melakukan apapun di ronde itu. Jut sekarang datang menggunakan Bladestorm, langsung updraft, tidak mampu mendapatkan kill, dan ternyata HNF yang akan mampu untuk menumbangkan Cuk. Tapi sekarang ada Rolling Thunder yang dibuka dan Pascalis triple kill. Tersisa 2 pemain saja sekarang dari Morph Impact. Tapi untungnya Rev masih mampu mendapatkan seorang Pascalis yang terlalu over tadi, membuat pertandingan menjadi 2 melawan 2. Spike sendiri masih berada di arah A main dan hanya ada 1 orang saja yang menunggu dari arah elbow. Frontline memang dibuka, tapi masih ada sebuah turret di sana yang mampu untuk menyelamatkan nyawa dari Revlin. Dan sekarang ada rotasi yang dilakukan. Bel, tadi itu benar-benar butuh 2 ulti untuk bunuh Sayo. Harus ada Seekers cari info dan juga harus ada Showstopper. Dan sekarang 2 lawan 2. Di arah Siwura udah dijagain sama Budimeister. Noisy Boy juga udah jaga di arah range. Jadi ini tergantung dengan Morph Impact. Mereka pengen ke arah mana? Apakah pengen paksa ke A? Tapi kayaknya kalaupun rotate udah sangat-sangat riskan sih. Karena tinggal 20 detik dan dilepas side-nya. Dibiarkan masuk mereka berdua, Fat Penguin dan juga Revlin. 15 detik. Hanya menunggu bunyi Spike di plant sepertinya Noisy Boy. Ada 1 flash, ada Aftershock dan juga ada Volt and Ready. Planting sudah terdengar 6 detik dan sepertinya bisa melakukan planting. Dan retake harus dimainkan oleh Bigetron Arctic. Noisy Boy lemparkan Volt lainnya. Ada turret yang sudah terspot, ada Aftershock juga. Lockdown langsung dihancurkan saja. Nice, what a retake. 2 orang, Budimeister dan juga Noisy Boy bermain begitu indah. Lockdownnya dibuat sia-sia. Dan ini dia kenapa bridge di tangan Noisy Boy begitu impactful. 4-2, Bel. Yap, and it's one of the reasons also kenapa sekarang kita udah jarang ya ngelihat Killjoy di Fracture. Karena penggunaan bridge yang emang udah wajib di Fracture. Dan sekarang benar, di Split juga. Bigetron mereka tahu, mereka punya seorang bridge main yang tahu gimana harus ngeluarin utility-nya, kapan Aftershock itu harus dikeluarin. Dan ternyata Aftershock itu disimpan sampai ke akhir karena dia tahu ada sebuah lockdown yang bisa aja ready di tangan Revlin. Dan 4-2 sekarang, lagi-lagi buy round tidak mampu untuk dikonversikan menjadi sebuah angka dari Morph Impact. Sehingga sekarang mereka harus menggunakan laras pendek, beberapa pistol di tangan, dan tiba-tiba saja Cut nge-pick dari arah B main, menggunakan sebuah operator di sana. 1 nyawa sudah terambil. HNF tidak mampu menahan damage tersebut. 4 melawan 5 sekarang. Freeze pemain dari arah mid, lagi-lagi Pascalis seorang diri menahan, menggunakan utility-nya, tapi ternyata Cut sudah melakukan reposition ke arah Heaven A.
benar-benar tidak terbaca posisi dari pemain-pemain ini. Dan Nai memang dia mendapatkan informasi bahwa tidak ada cut lagi, tapi masih ada Budimeister menahan begitu lama dari arah default. Smoke kembali di pop up. Sangat-sangat mendelay pergerakan dari pemain-pemain Morph Impact, dan bahkan Budimeister melakukan repositioning, tidak di-inspect sama sekali sama Nai tadi. Dan tersisa Revlin seorang diri yang menurut gue ini udah nearly impossible untuk memenangkan ronde, dan harusnya angka berikutnya akan dikantongi oleh Bigetron Arctic. Ya ini gue setuju, ini udah nearly impossible. Kalaupun ada kill ya itu hanya menggores sedikit ekonomi dari Bigetron Arctic aja. Dan Budimeister udah tetap crossfire masuk dengan Oishi Boy, tapi oke, main kontak di sana. Ada kontak langsung diswing sama Budimeister, mampu mendapatkan 1 kill memang, tapi apa daya angka terus bertambah kepada Bigetron Arctic menjadi 5-2. Cut tiba-tiba saja memegang sebuah operator, mendapatkan 2 kill di awal, apalagi posisinya Morph Impact sedang melakukan eco ataupun halfboy tadi hanya bermain dengan sheriff-sheriffnya saja. Tapi di sini lu bisa melihat betapa lihainya Budimeister bermain dengan Astra, cari-cari timingannya. Dan ya menurut gue Morph Impact, gue masih kepo kayak mereka kenapa nggak mau nge-contest gitu. Kayak bener-bener dilepas terus agresif di mid. Dan sekarang stack heavy A dari Morph Impact sekali lagi ingin menduel Sayo di side, Bel. Yap, Sayo sendiri memiliki sebuah ultimate yang bisa saja dia gunakan. Tapi lihat udah begitu heavy dari arah Heaven, dijaga kali ini Cut yang akan jadi garda terdepan. Ada sebuah bombot yang dibuka dan akan di dry pick kali ini, ternyata tidak. Smoke akan dibuka terlebih dahulu, didisipate tadi Noisy Boy, mampu mendapatkan kill, tapi langsung di repick oleh Cut di sana. Reflect demi reflect terjadi, membuat pertandingan menjadi 3 melawan 3, tapi Cut sekarang akan menggunakan Phantom, senjata yang jauh lebih signifikan untuk melawan begitu banyak pemain dari Morph Impact sendiri. Orb mulai digarap terlebih dahulu. ANF sayangnya tidak memiliki sebuah resurrection di bawah kali ini. Ternyata ada resurrection ke arah Fat Penguin, tapi pas kali juga akan menggunakan resurrection. Begitu pula Budimeister. Pemain-pemain ini langsung menyapu bersih pemain-pemain yang tersisa dari Morph Impact. Rev memang mampu untuk menggores ekonomi sedikit. Cut memang mampu dia tumbangkan, tapi lagi-lagi lihat backup demi backup yang dilakukan oleh Bigetron Arctic begitu berasa menyulitkan bagi Morph Impact. 6-2 lagi-lagi. Usaha penyerangan dari Morph Impact masih belum membuahkan hasil yang manis bagi mereka. Oh, itu pas gue dengar ada dua-duanya pakai resurrection, itu udah tinggal adu aim aja nggak sih? Kayak mereka pasti pengen ngelindungi orang yang di revive, orang yang di resurrect. Dan di sanalah seketika Morph Impact tersapu bersih. Budimeister dengan 2 kill. Dan ya Morph Impact benar-benar nggak dapetin reflect yang mereka inginkan. Kembali mereka harus bermain dengan sheriff. Dengan ketertinggalan 4 angka di scoreboard, 6-2 sekarang. Cut bahkan nge-push mid menggunakan operatornya. Ada Bumbo tapi dilepas angle-nya. Karena sudah terlalu berbahaya jikalau terkena timing lagi nembakin Bumbotnya. Dan sekarang masih melihat ke arah mid dari Cut. Sudah ada smoke juga yang di-pop. Coba bermain ke arah mid fence sekali lagi sepertinya. Namun sekarang ada Sayo yang berjaga dengan turretnya. Dan dianya sendiri berjaga di arah Rams. Dan akan coba menunggu kedatangan dari para pemain Morph Impact. Di arah Ramsey ada Revlin di sana yang sudah bermain dekat. Ada fault line yang manis, swing dilakukan. Tapi dia ganti-ganti target. Dan belum ada korban. Dan malah Sayo yang tertumbangan dengan Revlin. Ada wall yang dinaikkan oleh RNF. Tapi Cut menunggu dengan sangat sabar dan akhirnya memakan korban. Dan dia menggunakan Batstorm-nya. Ada 2 kali updraft karena semuanya berada di balik wall. Tapi apakah cukup berani Cut untuk melakukan play tersebut? Dan Budimeister sudah mengontrol B-main, bermain dengan utility-nya, menunggu para pemain Morph Impact yang sepertinya akan dicek. Tapi one tap dari Fat Penguin. Astra melawan Astra, dan sekarang di arah Meltonnya ada reflect yang terjadi akhirnya. Ini yang dibutuhkan oleh Morph Impact. Inilah yang dibutuhkan, dan Cut kembali mendapatkan Revlin. Ada 2 updraft masih jikalau ingin bermain dengan langit, tapi satu kill lagi, 12 tersisa. Bermain di balik smoke, di balik sebuah ultimate dari Astra. Planting coba terpaksa dilakukan tapi enggak. Business agak ragu, Lauto tapi tidak ada waktu untuk melakukan planting, dan that's it. Kembali roundnya dimenangkan oleh Bigetron, dan bahkan Princess harus tumbang. Cut dengan hold yang sangat-sangat manis, Bel.
Yap, sebenarnya gue ngeliat di sini pergerakan dari Morph Impact itu kerasa ragu banget, terutama dari arah A Haven-nya tadi. Mereka tahu mereka bisa langsung cross ke arah fence, tapi itu lama banget dilakuin tadi sama pemain-pemain dari Morph Impact. Jadi mereka kayak kehilangan timing, kehilangan tempo. Itu informasi udah masuk dari Bigetron, dan pemain-pemain dari Bigetron itu ya mereka tinggal ngerespon apa yang dilakukan oleh Morph Impact, karena tadi timingnya udah ke break. Karena memang dari Morph Impact mereka membutuhkan waktu yang begitu lama untuk menentukan target mereka itu ke arah mana, dan bahkan mereka nggak punya time tadi. Dan sekarang Cut sekali lagi menebarkan teror dengan operatornya. Dry pick dilakukan oleh Ralph, dan Cut dia tahu Ralph selalu ingin mencoba ngekontrol dari arah A lobbynya, jadi dia langsung ngepick tadi. 1 kill berhasil didapatkan, 4 melawan 5. Bahkan sekarang Cut lihat pergerakan pemain ini, dia nggak takut sama sekali untuk nge-push menggunakan operator. 4 pemain yang lain dari Morph Impact, mereka berada dari arah mid. Ada Trailblazers yang dikeluarkan, Freestats akan jadi garda terdepan, tapi masih ada Gravity Well dan juga Nano Storm yang menahan begitu pula Pascalis. Mampu nge-chip off 1 pemain dan bahkan mengeluarkan slow kali ini, sehingga tidak ada retake yang bisa dilakukan. Lihat bahkan Cut mampu mendapatkan 1 kill lagi. Oblivious kali ini pemain-pemain dari Morph Impact. Pascalis pemain dari Random Smoke mampu mendapatkan 1 kill lagi, dan tiba-tiba saja tersisa Fat Penguin seorang diri yang masih aktif dicari oleh Budi Meister, dan bahkan flawless sekali lagi didapatkan oleh Bigetron Arctic. 8-2. Morph Impact seperti kehilangan jalur penyerangan mereka kali ini di map split. Mereka udah coba banyak hal tapi bahkan gak ada yang ada progresnya gitu, Bel. Di last round yang mereka benar-benar ketahan di arah mid, benar-benar heavy mid, dan bahkan dengan mungkin utility usage yang mereka miliki, tapi harusnya di sini Morph Impact kalau mereka main sebagai defender itu jauh lebih kuat dari segi delaying power. Tapi balik lagi, angka 2 bukanlah angka terbaik sebagai attacker. Dan KNF langsung tertag tadi, untungnya masih memiliki heal dan masih bisa bermain di ronde kali ini. Begitu pula Rev tertag ke low HP, masih mencoba untuk mencari pemain-pemain dari Bigetron Arctic. Tapi lagi-lagi sekarang pemain-pemain dari Morph Impact mereka akan melakukan fake ke arah side A, karena lihat Spike berada di arah B main. Tapi dari Freestats sudah mengambil kendali atas side A dan Bigetron Arctic. 4 pemain menjaga, bahkan ada sebuah lockdown yang dibuka oleh pemain-pemain dari Morph Impact, dan Freestats mampu mendapatkan kill sampai ke arah screen. Begitu pemain kedua ternyata tidak pas sekali, dan juga Noisy Boy yang mampu melakukan refract di sana dan disapu bersih pemain-pemain Morph Impact yang berada dari arah side A, dan seketika side B-nya benar-benar jadi lahan bebas bagi Morph Impact. ya, tapi butuh waktu yang cukup lama sampai dua orang yang di side-nya melakukan planting, dan sekarang baru aja melakukan planting bermodalkan 2 Spectre dan harus melakukan retake. Bermain dekat di sini Fat Penguin mendapatkan 4 kali dengan nge-push ke arah situ dan pada standar Cut bermain dengan sangat-sangat bebas, seperti bermain the range dari Cut, karena benar-benar semua orang dia lihat tuh kayak lagi kena concuss, lagi kena flash dan segala macamnya. Dan another beautiful retake from Bigetron. 9-2. Kayak gue melihat adanya keraguan yang apa ya, nggak hilang-hilang gitu, keraguan yang dimiliki dari Morph Impact sebagai attacker ketika mereka mau entry, ketika mereka mau fake. 2 orang tadi itu nahan di B main lama banget, dan mereka pilih muter lewat mid dulu. Jadi kayak abis mereka ngeplan dari Bigetron Arctic-nya udah siap untuk retake gitu loh. Meskipun tadi ada yang keculik 1 ya di arah LE-nya, tapi ya retake-nya masih bener-bener rapi banget dari Bigetron, Bel. Yes. Mereka disiplin banget sih dari Bigetron, masih ngandelin utility demi utility. Mereka masih nge-respect pemain-pemain dari Morph Impact. Sedangkan dari Morph Impact at least lah mereka dapatin 3 angka di attacker supaya laju mereka nanti sebagai defender tuh nggak sulit-sulit banget, Mal, karena mereka justru harus nabung agak lebih banyak di sini. Dan Cut tadi udah nge-spot 1 pemain, Fat Penguin, melakukan jumping spot, dan untungnya Fat Penguin tadi tidak akan di-repick oleh Cut yang memilih untuk bermain dari arah Haven. Sekarang bermain dengan cukup defensif dari Bigetron Arctic ini, cenderung lebih berat dari arah sayapnya kali ini, dari arah A main ataupun dari arah B main. Ada sebuah guiding light yang dibuka dari arah A, dapetin informasi, tapi Fat Penguin sudah berhasil crossing kali ini sampai ke arah fence Haven yang akan mereka ambil kendalinya, dan Rev mampu mendapatkan Seiyu. Artinya alam bot dari arah Haven tidak akan mampu untuk diaktifasikan. Fat Penguin akan menjadi garda terdepan, tapi Noisy Boy tidak mampu menahan damage dari Rev, membuat pertandingan kali ini menjadi 3 melawan 5. Untungnya Budi Meister mampu menumbangkan Freestats, setidaknya meringankan PR dari Bigetron Arctic.
Tapi ternyata Morph Impact akan langsung melakukan planting sehingga retake kembali harus dilakukan oleh Bigetron Arctic. Ya, tadi kita udah bisa melihat retake dengan jumlah yang sama benar-benar rapi, tapi apakah dengan kekurangan jumlah seperti ini bisa melakukan retake yang sama? Cut dengan shorty-nya, 1 kill didapatkan. 3 melawan 3 cepat saja, dan mana retake-nya? Cut dan 1 kill lagi karena HNF. Ini ya retake dari Raf, 4 kill didapatkan. Ada turret yang hancur dan Raf with the ace. Menutup first half kita dengan skor 9-3. Switching sides. Itu dia, itu udah sempat mengerikan banget untuk Morph Impact karena Cut dengan sangat-sangat bebas bermain di side dengan shorty-nya dan bahkan 1 kill-nya lagi juga gak ada yang reflect sampai akhirnya datang Raf. Turretnya gak hancur-hancur tuh kayak meskipun damage-nya mungkin gak berhasil tapi itu kayak ngeselin aja ngasih kayak tet dan itu free hit banget tadi dari Revlin. Ya situ benar-benar nge-slow tadi pergerakan dari pemain-pemain Bigetron Arctic. Begitu pula tadi dia berhasil memanfaatkan mini games yang dia create tadi dari arah pilarnya sehingga mampu untuk mendapatkan ace yang sangat dibutuhkan oleh Morph Impact. At least mereka dapetin 3 angka. Tapi tentunya PR mereka masih besar sebagai defender. At least mereka juga harus dapetin pistol round kali ini. Dan langsung di dash tadi oleh Cut. Tapi untungnya ada guiding light yang akan mendinai pergerakan yang agresif tersebut. Trailblazers akan dibuka juga untuk menggali informasi lebih keberadaan dari Cut. Tapi langsung ada sebuah jiggle headshot. Mampu dia dapatkan. Dan bahkan yang kedua tadi repick dengan double pick. Tidak mampu menumbangkan Cut. Dan bahkan lihat side B-nya kali ini akan dikuasai. Masih ada Fat Penguin. Hanya mampu mendapatkan 1 kill karena ada triple pick yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Bigetron. Side B sini sudah menjadi lahan bebas untuk melakukan planting. Retake harus dilakukan oleh Morph Impact dengan hanya tersisa 2 pemain saja. Beauty Master bahkan bermain dari arah mail room menggunakan frenzy nge-chip off 1 pemain lagi, menyisakan HNF seorang diri yang memang berada dari arah dalam side tapi tidak memiliki informasi di mana saja keberadaan pemain-pemain dari Bigetron Arctic. HNF mulai nge-pick kali ini, dapat informasi tapi langsung di double pick kali ini hanya mampu mendapatkan Ding seraya Sayo yang akan menumbangkan HNF. 10-3, Bigetron kembali mendapatkan angka sedangkan Morph mereka masih belum menemukan jawaban bagaimana melawan Bigetron antara itu menjadi defender ataupun tadi ketika mereka menjadi attackers. Itu basically outplayed gak sih sama Cut. Mereka kayak udah pede banget dapetin kill ini, tapi 2 kill dari Cut dan bahkan dia bisa dash out masuk ke dalam smoke. Itu udah selain buying time ya ada korban 2 bahkan korbannya. B bener-bener udah menjadi punya Bigetron gitu kan, meskipun tadi 1 orang di side mungkin bisa dapat 1 kill tapi ya nggak bisa lebih dari itu udah yang terbaik yang bisa dilakukan. Dan sekarang bermain dengan 5 Spectre dari Bigetron. Tidak ingin membuang-buang kesempatan untuk mendapatkan angka 11 sepertinya. Bermain di arah mid dari Cut. Cek bersih angle-nya terlebih dahulu. Ada flash. Untuk melakukan flash dekat tapi ditunggu oleh HNF menggunakan shorty-nya. Apakah akan masuk ke perangkap shorty atau mereka akan memilih jalan yang bisa lebih aman? Karena di arah nya pun udah dikontrol. Coba ditahan jika ada yang melakukan push. Dan B-nya Emen ditahan, B-man ditahan, tinggal pilih dari Bigetron mau ke arah side yang mana. Frisnas memang masih bisa menggunakan Sheriff dan juga bisa menahan dengan Penshells, tapi bisakah ada reflect yang terjadi? Terlalu lama ngecek angle, ternyata terlalu bersih ngeceknya, tapi sepertinya bahkan Frisnas belum mati dan bahkan Ney dengan 1 kill karena pas sekali spike-nya drop. Ada aftershock juga dan bantuan datang ke arah B-side dan shorty-nya akhirnya laris manis. Saya harus tumbangkan HNF menjadi 2 melawan 5 sekarang. Apakah Morph Impact akan bisa membantu ini dan sepertinya di mid masih ada HNF yang tidak ready weapon dan it's all on Budi Meister. Apakah akan ada clutch yang terjadi 1v3 situation dan berlari langsung menuju ke arah A-side? Oh enggak. Gak jadi, coba dimajuin dulu karena dia tahu dia sudah mendengar ada 1 step di arah CT-nya. Budi Meister harus mundur lagi karena langsung gak bisa dapat kill-nya dengan cepat. Dan 8 detik akan dimanfaatkan untuk melakukan fencing dari Budi Meister Bell. Yap, retake harus dilakukan kali ini oleh Morph Impact. 2 pemain dari arah Haven sudah drop. Budi Meister tertek ke 55 HP bahkan harus reload dan akan langsung di swing kali ini. 1 kill berhasil dia dapatkan ke arah Red. 2 melawan 1 sekarang tapi dia mampu untuk ke-seclude 1 pemain lagi membuat pertandingan menjadi 1 melawan 1. Gambling akan dilakukan dan Budi Meister akan menutup round tersebut dengan kuat kill.
kill, membalikan keadaan yang tadinya sudah diambil oleh Morph Impact, kembali diamankan oleh Bigetron Arctic dengan permainan yang begitu spektakuler. 11-3, Bigetron mengamankan angka double digit, angka 11 dan bahkan membutuhkan satu angka lagi untuk mengamankan match point. Itu sih udah pusing banget sih kalau lu jadi Morph di posisi 1v3 seperti itu dan masih gak bisa dapetin roundnya. Itu oh my god, Budimeister udah bener-bener low banget dan terpick off satu persatu. What a clutch from Budimeister. Dan sekarang bermain di angka 11-3. Dia langsung melakukan dash in. Ada pull juga yang dilakukan. Hey, NF tidak bisa berbuat banyak karena sudah terkontrol. Dan side akan coba langsung dimasuki perlahan oleh Gio. Dan pinnya sudah tertutup lagi. Tapi sepertinya reflexnya tidak terjadi begitu cepat karena 3 hilang dengan sangat-sangat instan dari Morph Impact. Dan langsung dijaga arah Ellie-nya, plan dilakukan. Ney akan coba melakukan trailblazing jauh cek dekat, tapi sepertinya dua flashnya ini harus bisa menjadi pembeda di roundnya ke-15 kali ini. Dekat, tapi sepertinya flashnya tidak terlalu efektif. Masih ada Sayo dan juga setup crossfire yang begitu bagus. Raflin akan jadi last man standing. Dan Bigetron mendapatkan match point mereka 12-3. Ini sih tidak seperti match yang gua ekspektasi sih, Bel. Yes, tentu tidak kita ekspektasikan ini match yang begitu cepat antara kedua tim ini. Bahkan tadi dari Bigetron itu mereka disiplin banget. Ada satu pemain yang melakukan off angle. Meskipun sebenarnya flash yang dikeluarkan oleh Nai itu udah menggunakan mekanik yang baik. Dia menggunakan sudut tadi dari tembok, dia udah nge-flash. Itu harusnya connect, tapi lagi-lagi balik lagi Bigetron mereka punya jumlah resource yang lebih banyak tadi, pemain yang lebih banyak, jadi masih ada pemain yang bisa melakukan anti flash. Dan sekarang it's a do or die untuk Morph Impact, tapi lihat Bigetron mereka begitu agresif, cut langsung mengambil dari arah Rams. Raflin harus tumbang, tidak ada utility yang bisa digunakan di ronde kali ini. Frisan memang mampu masih mendapatkan satu kill di sana ke arah cut, tapi langsung di rush in. Untungnya Frisan mampu mendapatkan satu kill lagi, 2 melawan 3 sekarang, tapi Budimeister mampu mendapatkan naik kali ini. Dan Pascalis ternyata akan membawa ronde kali ini menuju ke arah side B bersama juga dengan Noisy Boy. Ada sebuah Cosmic Divide yang sudah dilakukan oleh Budimeister dari Fat Penguin. Akan meng-clear terlebih dahulu dari arah Haven. Tapi tentunya Spike sudah di-plan. Retake kembali harus dilakukan oleh Morph Impact kali ini. Dari Fat Penguin dan juga dari Freeze Nuts. Noisy Boy, dia masih memiliki begitu banyak resource kali ini. Fault Line dan juga Flashpoint masih dia miliki. Bahkan layer berikutnya ditambahkan oleh Budimeister. Dari arah Haven, ada Boombot yang dibuka. Pascalis akan menghancurkan Boombot tersebut. Tapi ternyata tidak begitu sabar dari Budimeister. Terculik oleh Fat Penguin. Dan bahkan satu kill lagi Pascalis overpick. Tapi Noisy Boy kali ini akan membuka konten. Mampu mendapatkan satu kill, tapi tidak lebih dari itu karena Fat Penguin jauh lebih siap untuk mendapatkan Noisy Boy. Dan kemenangan dari Bigetron Arctic akan didinai oleh Fat Penguin. 12-4, Morph Impact masih memiliki asa di map pertama kita. Ya itu tadi kalau Budimeister lebih sabar sedikit aja, itu kayaknya udah last check dari Fat Penguin gak sih? Kayak waktunya juga udah mulai terus berdetik. Itu adalah last check dari Fat Penguin menurut gua. Dan di timing yang tepat ketika Budimeister lagi pengen jalan. Dan apa daya tadi itu udah nice try banget dari Noisy Boy bisa dapetin satu kill, tapi Fat Penguin yang mengubah segalanya. Morph Impact masih bisa menambah satu angka lagi, tapi mereka masih butuh 8 round untuk bisa tetap bernafas di map yang pertama. Dan sekarang masih bisa melakukan buy round tentunya dari Bigetron. Dan mereka bermain default terlebih dahulu, bermain pelan seperti biasa. Di masing-masing sayap di arah A-main dan juga B-mainnya diisi satu pemain. Dan 3-nya berada di area mid. Coba langsung melakukan flash, namun langsung di counter oleh sebuah wall yang bisa menutup atau mengunci pergerakan dari para pemain Bigetron. Dan langsung ditarik lagi ke arah side. Mereka dibiarkan bermain bebas di arah mid. Tinggal nanti melakukan retake, tapi Freeze Nuts coba melakukan push ke arah B-main berdua. Tapi Budimeister satu mendapatkan mungkin saja yang kedua. Budimeister dan yang ketiga Bella. Tiba-tiba permainan menjadi 3-2 melawan 5 maksud gua. Raflin dan juga Ney coba untuk menahan asa dari Morph Impact tetap berada di map yang pertama. Planting dilakukan dan ini akan menjadi setup post plan yang sudah sangat-sangat enak banget untuk Bigetron Bell. Yep, single-handedly
langsung mendobrak masuk. Bahkan lihat ada Rolling Thunder yang diinisiasikan Revlin. Memang masih cukup sabar, tapi ada Guiding Light yang miss. Revlin masih mampu mendapatkan satu kill. Flashpoint kembali dibuka. Sudah begitu sulit kali ini PR yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Morph Impact, dan bahkan Jude dan juga Seo tidak akan memiliki kesulitan sama sekali untuk mengunci map tersebut. Bagi Bigetron Arctic,